warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Ernita Oliviarniati, saya Naomi Maharani, serta kameramen kita, Ridian Fikaningsi. Hari ini SMA Negeri 3 Puro sedang mengadakan event Hari Rasa 2020 serta memperingati Hari Pahlawan 2025. Yang ikut keseruannya ini kita akan mewawancarai salah satu ibu guru di SMA Negeri 3 Ponorogo, yaitu Bu Rini Sukundi. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, apa tujuan dilaksanakannya iklan bulan bahasa? Oke, siap. Saya akan menjawab bahwa bahasa itu adalah merupakan salah satu alat untuk komunikasi yang penting. Jadi di sini yang ada di SMA kita itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Bagaimana bahasa ini supaya bisa optimal dalam penggunaannya, terutama bahasa Jawa yang sekarang sudah mulai agak kemampuannya dalam bahasa Jawa. Kemudian bahasa Inggris, yang baik dan benar, itu bisa optimalisasinya, bisa menggunakan bahasa di dalam bahasa ini saya salut banget ya atas semua dia tahu harus dikembangkan bagaimana kerjasama antara guru dalam melaksanakan kerjasama itu harus dalam satu kesatuan, tidak kerjasama antara guru dan siswa bagaimana menentukan kegiatan ini supaya kegiatan ini bisa maksimal dan sebenarnya tetap saja mendukung bahwa kerjasama karena kita adalah anak-anak kita mampu menggunakan bahasa yang baik benar sampai ini yang kita semua kita ajak kerjasamanya ini untuk pertanyaan ketiga, apa pesan-pesan Busi pesannya luar biasa ya. Jadi ketika melihat kemampuan anak-anak itu ketika ikut lomba dalam lomba bukan lomba bahasa Inggris dan sebagainya, itu ternyata seperti yang kita harapkan bahwa apa yang kita dapatkan ini untuk mereka tidak. Jadi saya salut, ternyata apa yang kita butuhkan selama ini tidak terbukti dengan adanya antusias anak-anak untuk ikut lomba itu gitu. Jadi gimana ya, jadi kalau kita melihat kemampuan anak-anak itu, kita melihat bahasa Jawanya, kita melihat bahasa Inggrisnya, itu patut dikembangkan. Kemudian saya acungi jempol ya, SMA 3 is the best. Nah, tadi kan udah ibu, sekarang lo bagus. Di sini kita bersama Pak Iban. Ya, tujuan diadakannya bulan bahasa ini yang pertama untuk mengaplikasikan atau untuk membudayakan siswa terhadap penggunaan bahasa daerah, bahasa yang ada di negara kita, dan keterampilan bahasa. Dan nanti setelah diadakannya bulan bahasa ini, mereka bisa menguasai bahasa dengan baik. Untuk pertanyaan bagaimana kerjasama dalam mengikuti Ya, jadi di sini ada namanya kegiatan kokurikuler. Jadi kegiatan kokurikuler ini dimetkan dengan kegiatan bulan bahasa, sehingga tugas daripada siswa, sehingga kegiatan-kegiatan untuk siswa ini
bersamaan atau di-matchkan dengan kegiatan bulan bahasa, sehingga siswa ini bisa tahu tupoksinya, jadi sudah jelas oh saya itu harusnya bulan bahasa lombanya ini. Nah itu sudah diperintahkan dari awal, sudah diberikan rule aturan yang Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga, pesan-pesan Pak Yuda untuk event bulan bahasa ini apa? jadi kesan dan pesannya yang pertama terkait dengan bulan bahasa ini harusnya diikuti semua ya, mahasiswa kelas 10 sampai 12 seperti tahun kemarin, tapi karena di sini ada modifikasi tertentu ya tapi setidaknya semua siswa dapat melakukan semua. Terus itu pesan saya atau pesannya, kalau yang dilakukan cuma ke kelas 10 dan kelas 11 nanti kan menjadikan kegiatan ini tidak merata gitu ya. Ya diharapkan bisa merata sehingga anak kelas 12 pun juga berkesempatan untuk mengikuti belajar. Gitu ya. Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Ya. Kita di sini juga mewawancarai informatika SMA Negeri Ponorogo yaitu Galuh Ratna Elita. Ayo kita dengar. Jadi event bulan bahasa ini sebenarnya bukan hanya sekedar perayaan ya. Bulan bahasa ini ditujukan untuk pengembangan karakternya dan juga untuk pengembangan generasi juga. Karena memang bulan bahasa ini kan merupakan event yang sangat luar biasa. Jadi perlu kita lestarikan dan kita adakan setiap motivasi juga dalam literasi kalian, kemudian bisa dilihat dari juri-jurinya kan juga dari bapak ibu semuanya yang tergabung dalam buku mata pelajaran bahasa. Oke, jadi untuk pesan-pesannya ya, pesannya dulu untuk kalian generasi muda, generasi yang sudah masuk di era globalisasi. Jadi teknologi ini kan semakin maju ya. Jadi teknologi semakin maju, jangan lupa juga dengan kekasan bangsa kalian sendiri. Itu sebagai pelengkap, sebagai pelengkap kalian untuk mengantarkan diri. Bahasa itu sebagai alat pemersatu bangsa ini harus penting. Dan jangan lupa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Jangan lupakan bahasa asing. Bahasa asing tapi jangan lupa tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik. Kalau misalnya sungguh sangat luar biasa, keren. Terima kasih. Nah, tadi kan kami habis mewawancarai guru SMA Negeri 3 Ponorogo. Nah, sekarang kami akan mewawancarai murid dari SMA Negeri 3 Ponorogo dengan Namaku Syabila Hamidah Putri Irianto dari kelas 11F. Aku Paula Robertiana dari kelas 11F. Saya Talita Roida Rasika dari 11F. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara kalian dan teman kelas kalian untuk bersama dalam mengikuti pendidikan? Nah, kerjasamanya itu bagus. Kami saling bantu dan kompak biar acaranya sukses. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa manfaat dari kegiatan bulan bahasa ini? Kita lebih percaya diri, dapat pengenalan baru dan makin bisa dari. Nah, pertanyaan terakhir, apa pesan dan pesan kalian untuk event ini? Semoga event ini terus ada dan makin berkembang tiap tahunnya. Tadi kan kami habis mewawancarai murid SMA Negeri 3 Ponorogo. Kami mewawancarai murid SMA Negeri 3 Ponorogo dari kelas 10. Silakan saya. Nah, pertanyaan pertama nih, bagaimana kerjasama kalian dengan teman kalian? Nah, yang pertama itu saya tahu dari
bagaimana kesan dan kesannya? Soalnya saya lakuinnya seru banget, kayak challenging banget gitu. Terus di sini ada nih peserta bulan bahasa yang sudah selesai mengikuti lombanya. Dengan siapa? Nama saya Aulia Ulfadiana. Dari kelas berapa? Saya dari kelas 11. Habis mengikuti lomba apa nih? Saya habis mengikuti lomba news reading. Baik, kita ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kerjasama kamu dengan kelas kamu dalam mengikuti event bulan bahasa ini? Kalau kelas saya sendiri itu menawarkan kepada seluruh anggota kelasnya dan menanyakan minat dan bakat mereka masing-masing dan agar bisa mengikuti lomba di bulan bahasa ini. Pertanyaan kedua nih, apa sih manfaat kamu mengikuti lomba bulan bahasa ini? Dengan adanya bulan bahasa ini, saya jadi tahu potensi diri saya dan saya jadi punya pengalaman juga. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa kesan-kesan kamu di bulan bahasa ini? Untuk kesan-kesan lomba bulan bahasa ini tetap diadakan, tapi dengan lomba yang mungkin bisa Inovatif. ya lebih inovatif tapi kayak lebih sedikit aja gitu. Soalnya kita sendiri tuh juga bingung Sama siapa? soalnya ada beberapa lomba dari kelas saya yang tidak diikuti. Di sini ada anak kelas 10 yang barusan mengikuti lomba storytelling. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Abelia Gladys Cindasari dari kelas 10C dan hari ini mengikuti lomba storytelling. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kerja sama dengan teman sekelas kamu di hari bulan bahasa ini? Jujur semoga tahun depan lebih baik ya Kak. Soalnya untuk tahun ini kebetulan untuk kelas saya banyak hampir sebagian itu masih egois dan juga tidak mau berpartisipasi untuk lomba dan tahun ini. Untuk pertanyaan kedua nih, apa sih manfaat yang kamu dapat di kamu ikuti lomba dari bulan bahasa? Saya kan lomba storytelling ya Kak. Jadi untuk kalau bagi saya itu meningkatkan skill dan juga improve saya dalam bahasa Inggris dan juga meningkatkan rasa percaya diri saya dalam ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa pesan-pesan kamu dalam mengikuti event bulan bahasa ini? Semoga untuk kesannya tahun depan lebih baik lagi, lebih banyak lomba-lomba dan juga pengumuman itu lebih lama lagi sebelum lomba biar bisa merasakan dengan baik. Untuk pesannya ya menyenangkan dan juga menyenangkan. Demikian jawaban yang di kelas itu diberikan. Terima kasih ya. Terima kasih. Kami akan mewawancarai guru bahasa Inggris kami yaitu Pak Arianto. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa sih tujuan dilaksanakannya event bulan bahasa ini? Ya, untuk yang bulan bahasa ini merupakan agenda tahunan ya di semua 3 Ponorogo dan ini sudah cukup lama kita selenggarakan. Nah, kemudian kalau untuk yang tahun ini adalah bulan bahasanya di fokusnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, kemudian tujuan yang pertama yaitu adalah untuk memperingati itu adalah hari Sumpah Pemuda, kemudian bulan bahasa sendiri. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu adalah untuk mencari bibit dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Biasanya anak-anak yang menang di bulan bahasa ini biasanya kita rekomendasikan untuk mengikuti kompetisi yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah sampai tahun ini kita cukup mampu bersuara pada kompetisi di Kabupaten Kota Mojokerto, Jawa Timur. Salah satunya itu adalah dari hasil para pemenang juara di bulan bahasa. Nah, pertanyaan kedua ini Pak, bagaimana sih kerjasama antara guru dan murid untuk mengikuti lomba event ini? Iya, kita kerjasama dengan guru dan murid sekali ya. Jadi panitia terdaftar dari guru. Nah, kemudian pesertanya itu adalah dari para peserta semuanya ya. Rasanya dan jual untuk tahun ini, mana yang ketiga karena ada TKA, maka khusus tahun ini itu adalah di kelonggaran tidak
rasanya sangat bagus sekali ya, ini yang saya. Itu adalah sebuah kegiatan yang membangun perspektif, karena setiap anak itu pada dasarnya mempunyai bakat. Dan bakat itu dieksplorasi di SMA 3 Ponorogo. Nah, kemudian bakat itu nanti bisa dikembangkan, yaitu adalah untuk kompetisi apakah di kabupaten, di provinsi ataupun di nasional. Dan kalau seandainya dia menang di level yang di atas, maka dia akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu bisa digunakan untuk salah satunya itu melakukan pendidikan. Demikian nih jawaban dari guru bahasa Inggris kami. Teman-teman, nah dari video cuplikan yang kami buat tadi, kalian bisa tahu nih bagaimana sih situasi di SMA N3 Ponorogo yang sedang melaksanakan event bulan bahasa dan memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025. Nah, kalian juga jadi tahu tujuan dilaksanakannya event bulan bahasa setiap tahunnya, dan kalian juga akan tahu pesan-pesan dilaksanakannya event bulan bahasa setiap tahunnya dari beberapa narasumber yang telah kami wawancarai tadi. Oke teman-teman, dari segitu aja video yang dapat kami berikan. Ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih.